Mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dalam kesempatan pagi hari ini di tanggal 30 Juli ya, masih di awal-awal bulan Muharram juga momentum tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru Islam ini kita semua mendapatkan memiliki antusiasme belajar yang baru, memiliki motivasi yang baru ya tentu dari dalam ataupun dari luar. Insya Allah salah satunya dengan kita mengkaji ilmu ini menjadi buah nantinya motivasi untuk senantiasa bisa mengamalkan, bisa mendidik anak-anak kita sesuai fitrah. Salawat teriring salam senantiasa mudah-mudahan tercurah limpah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, juga mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ustadz Adriano Ruswi, Bang Aad, Alhamdulillah. Terima kasih sudah berkenan bergabung. Mudah-mudahan Allah senantiasa memuliakan. Kemudian sahabat-sahabat juga yang sudah berkenan bergabung. Dan Alhamdulillah dari Abi pun ada Teh Nisa, Kang Ferry, Kak Teh Mbak Mary. Terima kasih sudah menjadi wasilah bisa silaturahim sahabat-sahabat, ayah dan bunda dari berbagai daerah begitu ya. Ada yang dari Bogor, dari Mataram, dari Jogja, Masya Allah ini dari seluruh Indonesia. Bahkan biasanya suka ada juga dari luar negeri ya. Alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan pertemuan ini, acara kita pagi hari ini menjadi pertemuan Allah turunkan rahmat, berkah, serta ampunan kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mengawali aktivitas kita pada kesempatan pagi ini, mari sama-sama kita buka dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya insya Allah izin untuk tilawah untuk menambah keberkahan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Izin saya untuk membacakan surat Al-Hasir ya. Silakan bagi yang mau menyimak bacaan surat Al-Hasir. Surat ke-59 ayat ke-18 sampai penghujung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan dibacakan ayat suci Al-Qur'an barusan menambah keberkahan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ayah bunda dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki anak tentu bagian dari amanah dari Tuhan yang Maha Kuasa, dari Allah yang Maha Kuasa. Ya, tentu amanah harus kita jaga dengan sebaik-baiknya, harus kita rawat ya, sebagai bentuk syukur bahwa dengan amanah yang Allah titipkan harus kita jaga, harus kita bina dengan baik begitu ya. Demikian dengan anak-anak kita. Tentu mendidik, membina, menempa menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yang taat kepada Allah ini jadi bagian kewajiban ya kita sebagai orang tua. Nah, di kesempatan pagi hari ini, insya Allah kita akan belajar bersama Ustadz Adilan Ruspi berkaitan dengan mendidik anak berdasarkan fitrah, begitu ya. Bagaimana ya, mungkin sebagian ada yang masih asing dengan berdasarkan fitrah itu maksudnya seperti apa, dan insya Allah akan kita gali, akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah selanjutnya waktu dan media diserahkan untuk ke Bang Ad. Insya Allah mudah-mudahan bisa selesai sampai pukul 10 ya. Berikut nanti ada dialog diskusi. Tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunasranihi aw yumajisanihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah. Baik, ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah, dengan rahmat Allah yang masya Allah curahkan kepada kita pagi hari ini, kita dipertemukan untuk mengkaji ayat-ayat Allah dalam rangka mengimplementasikannya bagi pendidikan anak-anak kita. Namun sebelumnya saya minta sesuai dengan adabnya, tolong ayah bunda yang hadir dalam majelis ini memperlakukan pertemuan ini sebagai sebuah majelis dengan cara diantaranya adalah menyalakan kamera ya. Tentunya saya juga berharap ketika kamera yang dinyalakan, yang saya tatap adalah orangnya, bukan gambarnya ya. Saya juga sering berhadapan dengan loh kok yang saya tatap itu gambar ya, bukan orang. Nah, beberapa hal juga membuktikan bahwa ketika adab-adab ini tidak kita laksanakan, ternyata ilmu yang kita dapatkan pun terkorupsi ya. Jadi mereka-mereka yang belajar secara online rupanya yang dia dapatkan hanya 30% dari mereka-mereka yang belajarnya secara offline. Nah, tentunya kemudian persentasenya akan menjadi lebih berkurang lagi ketika misalnya kamera tidak dinyalakan ya, atau kita tidak bermuajah saling melihat wajah di antara kita. Kalau ada di antara ayah bunda yang memang punya uzur, lalu dengan alasan itu tidak menyalakan kamera, saya juga seringkali memberikan usulan, kalau memang uzur, saya rasa juga memang Allah izinkan untuk tidak hadir di majelis ya. Tidak mengikuti majelis gitu maksudnya. Kecuali kalau uzur-uzurnya misalnya kalau kameranya dinyalakan ternyata menjadi lebih tidak jelas misalnya karena ada persoalan sinyal ya.
Nah, baik, pagi hari ini kita akan membahas tentang mendidik anak bersama fitrah. Atau yang saya baca itu mendidik anak bersama fitrah bunda. Ya. Ini mendidik anak bersama fitrah atau mendidik anak bersama fitrah bunda nih, Kang? Yang mana? Silakan. Fitrah secara keseluruhan yang saya akan jelaskan atau fitrah bundanya? Secara keseluruhan aja mungkin, Ustaz. Oke, baik ya. Terima kasih ya. Baik, ayah bunda sekalian. Selama ini kalau kita bicara tentang pendidikan berbasis fitrah, selalu yang diperhatikan itu hanya fitrah anak. Kita melupakan bahwa ayah bundanya juga punya fitrah. Bahkan pendidikan pun punya fitrahnya sendiri. Ya. Nah, yang akan kita bahas saat ini justru bukan tentang fitrah anak. Karena fitrah anak itu udah sering barangkali dikaji ya. Tetapi jangan lupa, bukan hanya anak yang punya fitrah, tapi ayah bunda juga punya fitrah. Dan fitrah ayah bunda itu sendiri adalah kekuatan pendidikan. Fitrah ayah bunda itu sendiri adalah sesuatu yang patut untuk dihormati. Pada dasarnya, ayah bunda sekalian, pendidikan itu adalah ketika bertemu setidak-tidaknya dua fitrah. Yaitu fitrah anak dengan fitrah ayah bundanya. Ini adalah melting pot. Ini adalah tempat pertemuan antara anak dengan ayah bundanya. When fitrah meet fitrah. When fitrah ayah bunda meet fitrah anak-anak. Gitu ya. Nah, begitu. Karena seandainya hanya fitrah anak saja yang kita pedulikan, sementara fitrah ayah bunda tidak kita pedulikan, maka pendidikan itu juga tidak jalan. Karena ayah bunda ini bukan semata-mata operator parenting. Mereka tidak semata-mata robot-robot parenting. Tapi mereka adalah manusia secara keseluruhan yang memiliki fitrah-fitrah kemanusiaannya. Ada 3 fitrah ayah bunda yang patut untuk kita pertimbangkan. 1, ayah bunda itu manusia loh, gitu ya. Dan mari hormati kemanusiaannya. Apapun itu. Sebagaimana sebagai manusia ayah bunda itu bisa letih, bisa marah, bisa jengkel, bisa gembira, bisa bahagia, bisa sedih. Ini adalah fitrah-fitrah. Jangan kemudian kita merasa bunda nggak boleh marah ya dalam mendidik anak. Bunda harus selalu tersenyum ya dalam mendidik anak. Bunda senantiasa tidak boleh ngomel ya dalam mendidik anak. Sementara mereka adalah manusia. Dengan segala rasa yang mereka miliki. Jangan dikira marah itu tak berguna bagi pendidikan. Ngomel itu nggak berguna bagi pendidikan. Merasa letih itu tak berguna bagi pendidikan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, tidak engkau ciptakan segalanya dengan sia-sia. Tidak sia-sia kesedihan itu, tidak sia-sia ngomel itu, tidak sia-sia kemarahan itu. Tidak sia-sia kegembiraan, kebahagiaan, keharuan. Jangan kemudian fitrah-fitrah itu kita klasifikasi seakan-akan ada fitrah berguna dan ada fitrah tak berguna. Anak punya fitrah, ayah bunda pun punya fitrah. Kenapa kemudian kita begitu menghormati fitrah anak, tapi begitu mengabaikan fitrah ayah bunda? Seakan-akan dia adalah makhluk dari mana gitu ya.
yang tidak boleh mengekspresikan fitrahnya secara wajar, secara natural. Ayah bunda sekalian, mari kita sadar, anak itu keturunan ayah bundanya. Jadi ketika ayah bundanya memahami fitrahnya, sebenarnya dia juga sedang memahami fitrah anak-anaknya. Jangan seperti ungkapan-ungkapan orang zaman sekarang ya. Seakan-akan orang tua dan anak itu beda banget. Orang tua punya mimpinya sendiri, punya cita-citanya sendiri, punya passionnya sendiri, punya bakatnya sendiri. Lalu secara berbeda anak-anak juga punya passion sendiri, punya bakat sendiri, punya cita-cita sendiri. Sampai-sampai ada doktrin yang ngawur. Tidak boleh menitipkan mimpi kita kepada anak. Tidak boleh menitipkan passion kita kepada anak. Tak boleh menitipkan cita-cita kita kepada anak. Kok kita diracuni oleh sebuah pengertian yang nggak ada dalilnya. Seakan-akan orang tua dan anak sama sekali berbeda. Nggak nyambung sedikit pun. Pernyataan yang keliru baik secara genetika maupun secara psikologis. Nah, begitu ya. Alhasil, ayah bunda sekalian, ketika ayah bunda itu mencoba memahami fitrahnya sendiri, mencoba untuk mengaktualisasikan fitrahnya sendiri, dia sebenarnya juga sedang memahami anaknya. Sedang memahami keturunannya. Apalagi bagi seorang ayah ya. Karena bagi seorang ayah secara nasab, anak itu anak ayahnya. Dan ayahlah yang paling memahami anaknya. Karena apa? Karena anaknya dia. Ada istilah like father, like son. Sebagaimana bapaknya, begitulah pula anaknya. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Pepatah-pepatah yang cukup kita kenal. Yang coba kita nafikan. Padahal memang itu benar. Nah, jadi biarlah pendidikan menjadi melting pot dialog antar fitrah. Biarkanlah pendidikan itu menjadi tempat pertemuan antara fitrah anak dengan fitrah ayah bundanya. Inilah yang dimaksudkan dengan pendidikan berbasis fitrah itu. Yang kedua, kita lanjutkan kepada slide berikutnya, slide yang ketiga. Tadi saya katakan, pada dasarnya ketika kita memahami fitrah ayah bunda, ada 3 hal yang perlu kita pahami. 1, ayah bunda adalah manusia. 2, ayah bunda itu fitrahnya sudah dibekali tentang cara mendidik anak. Enggak kosongan. Bukan sekadar ayah bunda itu enggak bodoh dalam mendidik anak, tapi mereka yang paling mengerti cara mendidik anaknya sendiri. Sayangkan kita suka nggak pede. Udahlah kasih aja anak kita dididik oleh orang lain, anak kita dididik oleh orang lain. Jadi yang kedua ya, pada diri ayah bunda telah diinstal bagaimana cara mendidik anak. Yang ketiga, bahwa fitrah ayah dan fitrah bunda berbeda. Walaysa dzakaru kal unsa, tidak sama laki-laki dengan perempuan. Ayah dengan fitrahnya sendiri dan bunda dengan fitrahnya sendiri. Fitrah itu tak mungkin tertukar, tak mungkin dipertukarkan. Mari kita bahas satu-satu. Ayah bunda itu juga manusia. Dia punya cinta dan kasih sayang. Kekuatan pendidikan dari para ayah bunda adalah cintanya, kasih sayangnya. Kekuatan pendidikan ayah bunda itu bukan mengetahui dan menguasai ilmu mendidik, mengetahui pedagogi. Enggak.
Nomor satu itu cinta. Barangkali dalam konteks mendidik anak, cinta itu meliputi lebih dari 50% kebutuhan pendidikan. Baru setelah itu butuh ilmu parenting, butuh ilmu didaktika, butuh ilmu pedagogi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, mari kita juga sadar, mereka itu juga hasil dari sebuah pendidikan. Mereka punya masa lalu pendidikan, mereka juga punya sejarah pendidikan. Terlepas mereka dididik dengan benar, terlepas mereka dididik dengan salah, terlepas bahasa orang-orang sekarang itu ada yang namanya inner child, hutang pengasuhan, pengasuhan yang beracun atau toxic parenting. Tapi bagaimanapun sejarah masa lalu telah melekat pada dirinya yang tidak bisa kita abaikan gitu saja. Yang tidak bisa kita katakan hapuskan sejarah pendidikanmu karena itu salah. Sejarah masa lalu adalah hadiah terbaik Allah buat manusia. Demi membangun masa depannya. Sekali lagi saya ingatkan ayah bunda sekalian, masa lalu adalah hadiah terbaik dari Allah kepada manusia untuk membangun masa depannya. Walaupun masa lalu yang terluka parah, masa lalu yang penuh dengan pendidikan-pendidikan ganjil, aneh, nggak lucu gitu ya. Tapi ayah bunda itu dulu dididik bagaimanapun, suka nggak suka, ini akan menjadi referensinya dalam mendidik anaknya. Dan biarkan itu tetap menjadi referensi. Walaupun pakar-pakar parenting mengatakan itu salah, itu toksik, itu menyebabkan adanya inner child dan sebagainya. Nggak akan sia-sia Allah memberikan kepada kita pengalaman diasuh dan dididik. Sekali lagi, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhan kami, tidak Engkau ciptakan segalanya dengan sia-sia. Hormati sejarah ayah bunda. Hormati masa lalu pendidikan ayah bunda. Parenting tidak boleh bertujuan mendelete masa lalu itu. Parenting tidak boleh bertujuan untuk menggantikan pendidikan masa lalu hanya gara-gara alasan pendidikan masa lalu itu keliru dan nggak cocok untuk masa sekarang. Sombong sekali ilmu parenting kalau begitu. Kemudian yang berikutnya, dia adalah produk sejarah. Bukan sekadar produk pendidikan, tapi dia produk sejarah. Produk masa lalu. Ayah bunda, kalau ayah bunda bertanya kepada saya, apa itu sejarah? Sejarah ada ilmu tentang masa depan. Belajar dari masa lalu. Kalau orang mengatakan sejarah adalah ilmu masa lalu, saya akan mengatakan sejarah adalah ilmu masa depan. Membangun peradaban masa depan dengan belajar dari peradaban masa lalu, itulah sejarah. Maka ayah bunda produk dari sebuah sejarah. Kita tidak bisa mengabaikannya bahwa dia adalah orang Batak. Kita tak bisa mengabaikannya bahwa dia adalah orang Bugis. Kita tidak bisa mengabaikannya bahwa dia adalah orang Timor, orang Papua, orang Ambon. Dia adalah produk dari lingkungan. Dibesarkan oleh lingkungan. Mungkin lingkungannya adalah lingkungan pantai dengan ombak yang menggelora, atau lingkungan hidupnya adalah lingkungan pegunungan yang sejuk, dingin, dan sebagainya. Semuanya itu membentuk yang namanya ayah bunda. Akumulasi masa lalu itu membentuk yang namanya ayah bunda. Pasti ada maksud Allah. Kenapa kita dikasih ibu yang galak? Pasti ada maksud Allah. Kenapa kita dikasih ayah yang mungkin nggak peduli, mungkin. Dan seterusnya. Kemudian, sebagai manusia ia juga bisa letih, bisa kecewa, bisa marah, bisa bahagia,
bisa senang, terharu, dan sebagainya. Allah ciptakan semua perasaan itu sebagai instrumen-instrumen pendidikan. Tak ada satupun yang tak berguna. Kemarahan ayah bunda, kesedihan ayah bunda, senangnya ayah bunda, senyumnya ayah bunda, gembiranya ayah bunda, kecewanya ayah bunda. Semua adalah instrumen-instrumen pembelajaran. Karena apapun bentuknya itu, sebenarnya itu ekspresi cinta kok. Marah itu ekspresi cinta kok. Kecewa itu ekspresi cinta kok. Sekarang ada lagi teori-teori yang mengatakan ayah itu nggak boleh jadi ayah yang galak. Ayah itu tidak boleh menjadi ayah yang ditakuti. Padahal ayah yang baik, itu ada 3 elemen dalam dirinya. Dia dicintai, dia dihormati, dia ditakuti. Yang penting adalah komposisinya. 60% itu komposisi cinta. 30% itu hormat, 10% takut. Jangan dienolkan. Allah yang maha penyayang, Allah yang maha pengasih, itu tetap ada unsur takut kepadanya. Masa seorang ayah tidak diizinkan menjadi ayah yang memiliki unsur takut? Padahal itu adalah kekuatan pendidikan seorang ayah. Sekali lagi, selama komposisinya benar. 60% cinta, 30% hormat, 10% takut. Ayah bunda sekalian, kalau kita tanya kepada ahlinya, kewibawaan itu lahir dari mana sih? Manusia berwibawa itu terjadi karena di dalam dirinya ada 60% cinta, 30% hormat, 10% takut. Kenapa kemudian takut ini belakangan dieliminir? Saya masih teringat cerita-cerita masa lalu dari ibu saya tentang kakek saya. Yang ketika anaknya bertengkar, dia cukup berdehem. Diam semua. Tak ada lagi ayah itu sekarang. Saya diceritakan tentang sosok kakek saya. Yang kalau anaknya itu ribut, dia cuma mengetok meja 3 kali kok. Ini nih yang pas. Diam semua. Iya. Apakah sang ayah itu kemudian dibenci oleh anak-anaknya? Tidak. Begitu bangganya mereka bercerita kepada saya, begini loh kakekmu dulu. Kebetulan kakek saya itu udah meninggal sebelum saya lahir ya. Sekarang udah nggak ada lagi tuh. Ayah yang berdehem, anak diam. Nggak ada lagi tuh ayah yang memukul meja, mengetuk meja, kemudian anak diam. Kenapa perasaan-perasaan ini merupakan bagian fitrah yang memang perlu juga diekspresikan? Karena ini juga bagian dari pendidikan emosional bagi anak-anak. Oh, kalau aku bersikap begini, orang jadi begini toh. Kalau aku bersikap begini, orang jadi senang toh. Kalau aku bersikap begini, oh orang jadi marah toh. Kalau aku bersikap begini, oh orang jadi kagum toh. Supaya dia mendapatkan ekspresi emosi yang akurat. Kebayang nggak sih? Anak marah, bunda senyum. Anak senyum, bunda senyum. Anak ngomel, bunda senyum. Anak kecewa, bunda senyum. Akibatnya anak itu tidak mendapatkan respon emosional yang akurat. Nantinya kalau udah gede, dia tidak akan mampu memberikan respon emosi yang pas. Karena dia tidak mendapatkan respon emosi yang pas juga dari orang tuanya. Jadi sekali lagi biarlah fitrah ketemu dengan fitrah. Fitrah anak ketemu dengan fitrah ayah bunda. Dan jangan jadikan orang tua itu jadi robot-robot parenting.
pada satu periode ada teori yang mengatakan dilarang ngomong jangan pada anak. Mungkin sekarang udah nggak kedengeran lagi karena memang nggak benar itu ya. Tapi ada satu periode di mana orang dilarang ngomong jangan pada anak. Ayah bunda sekalian, ini kan melanggar fitrah. Tahukah yang membuat teori itu bahwa di ujung lidah setiap bunda ada kata jangan? Ada kata jangan di ujung lidah bunda yang standby di ujung lidah. Ketika anak-anak melakukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya, lalu bunda mengatakan jangan. Lalu bunda dilarang ngomong jangan. Bisa jerawatan itu bunda. Bisa stres itu bunda. Salah satu fungsi pengasuhan itu adalah jangan. Nah ini ketika kita tidak peduli dengan fitrah ayah bunda itu. Anak yang tak pernah mendengarkan kata jangan dari ayah bundanya berpeluang menjadi anak-anak yang mengalami kemiskinan nurani. Karena dia nggak pernah dilarang. Dia akan mengalami defisit nurani. Karena dia tidak pernah mendengarkan kata jangan. Jika anak yang mengalami defisit nurani itu cerdas pula, ganteng atau cantik pula, dengan komunikasi yang menawan, lengkap sudah calon psikopat. Gara-gara dilarang ngomong jangan, kebetulan anak itu juga cerdas juga, penampilannya menarik juga. Komunikasi oke. Nah, demikian. Lagi pula tidak semua jangan itu negatif kok. Nak, jangan menyekutukan Tuhan, nak. Nak, jangan menyerah, nak. Nak, jangan pernah putus asa, nak. Kata-kata jangan yang positif itu. Yang tidak dibenarkan dalam psikologi adalah menggunakan kalimat negatif, bukan kalimat jangan. Kalimat negatif itu banyak yang tidak menggunakan kata jangan. Hei anak setan kau, itu nggak boleh. Walaupun nggak pakai kata jangan. Babi kamu, nggak boleh. Walaupun tidak menggunakan kata jangan. Itu terlarang justru. Justru yang itu yang tidak boleh. Bukan kata jangannya. Yang berikutnya, mari kita sadari yang kedua. Tadi saya katakan, memahami fitrah ayah bunda itu ada 3 hal. 1, mereka manusia. Nah yang kedua ini yang ingin juga saya sampaikan. Bahwa dalam diri manusia itu, dalam diri ayah bunda itu, ada fitrah-fitrah pendidikan anak. Ayah bunda itu bukan kertas kosong. Mereka yang benar-benar lugu caranya mendidik anak. Ayah bunda sekalian, satu hal yang patut kita sadari dan yakini. Allah tidak pernah memberikan amanah kepada yang tidak kompeten. Mustahil bagi Allah memberikan amanah kepada mereka-mereka yang tidak mampu memikul amanah itu, alias tidak kompeten. Memberikan amanah kepada yang tidak kompeten itu namanya zalim. Allah tidak memiliki sifat zalim. Maka sebelum diberikan amanah, dikompetenkan dulu, diilhamkan dulu gimana cara mendidik anak. Dihidayahkan dulu bagaimana cara mendidik anak. Jadi fitrah ayah bunda itu di dalam dirinya sudah diinstal bagaimana caranya mendidik anak. Sudah diinstal. Makanya Rasulullah juga mengatakan idza wusidal amri ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah. Jika diserahkan amanah kepada yang bukan ahlinya, tunggu aja kehancuran. Maka mustahil kan
Allah memberikan amanah berupa anak, tapi kok nggak dididik kita, tidak diilhamkan pada kita gimana caranya mendidik anak. Maka ya, di slide yang keempat saya sampaikan, ayah bunda itu pakar parenting ya, itu fitrahnya. Mereka pakar parenting bagi anak kandungnya sendiri. Seandainya anak kandungnya empat pula parenting yang Allah telah ilhamkan, telah Allah install. Seandainya anaknya 10 juga ilmu pendidikan anak yang Allah install kepada diri ayah bundanya. Karena tiap anak memang beda-beda. Sementara ayah bunda zaman sekarang merasa dirinya nggak bisa apa-apa. Masih nol. Diri sendiri aja masih banyak kurangnya. Apalagi gimana lagi mendidik anak gitu. Jadi fitrah yang kedua yang perlu kita pahami tentang para ayah bunda adalah mereka telah dititipi amanah. Bersama itu berarti telah dititipi kompetensi tentang mendidik anak. Kita ini orang-orang yang kompeten loh. Bukan orang-orang yang kosongan. Lalu kemudian bingung sendiri, belajar parenting sana, belajar parenting sini, atau menyerahkan pendidikan anak sama orang lain. Kenapa? Aku masih bodoh, aku masih lugu, aku nggak bisa apa-apa. Manusia itu bukan tabula rasa, bukan kertas kosong. Kepada dirinya sudah diinstal. Nah, cuman persoalannya, ayah bunda sekalian, kita itu suka malas mengeluarkan yang sudah diinstal tadi. Mengangkat kembali ke permukaan apa-apa yang sudah dihidayahkan dan diilhamkan sebagai sebuah kompetensi kepada diri kita. Udahlah, daripada capek-capek nyari-nyari, nanya aja pada ahlinya. Daripada capek-capek menggali-gali, udah nanya aja sama pakarnya. Daripada capek-capek menggali-gali, baca aja buku-buku parenting. Padahal yang ada di dalam itu begitu dahsyat, begitu hebat. Tapi ada satu catatan ya ayah bunda sekalian, satu catatan. Catatannya adalah Allah itu maha pencemburu. Salah satu sifat Allah itu al-ghayyur, pencemburu. Ketika dia lihat hambanya, lebih percaya pada ilmu parenting dari Ustadz Aat. Daripada menggali ke dalam ilmu parenting yang sudah Allah ilhamkan. Begitu sibuknya kita mengikuti kajian-kajian parenting daripada menggali kapabilitas parenting yang kita miliki, maka ketika itu kecemburuan Allah itu keluar. Allah akan berkata kepada kita, okelah kalau begitu, ternyata ilhamku tak berguna, ilmuku tak berguna, apa-apa yang aku hidayahkan tak berguna, oke aku cabut kembali. Aku tarik kembali ilmu itu, aku simpan kembali di Lauhul Mahfuz. Silahkan, selamat ya belajar sama Ustadz Aat. Kan dia lebih jago. Kan dia lebih keren daripada aku tentang mendidik anak-anak kalian. Dan Allah akan berkata, goodbye. Akhirnya kita belajar parenting kemana-mana, makin belajar parenting, makin bingung, makin belajar parenting, makin takut, makin belajar parenting, makin merasa bersalah. Padahal luar biasa ilmu yang sudah Allah installkan itu. Mendidik bersama fitrah ayah bunda itu mendidik bersama upaya ayah bunda untuk melakukan inside out. Upaya untuk melakukan menggali ke dalam dan mengeluarkan apa yang sudah kita gali. Inside out. Awalnya mungkin barangkali susah. Tapi kalau kita udah lakukan, gampang sekali.
Orang kalau rajin inside out, ayah bunda, dia nggak perlu terlalu banyak nanya buku, nggak terlalu banyak nanya ahli, nggak terlalu banyak buka Google, nggak terlalu banyak buka e-book. Dia jadi pakar-pakar untuk itu. Sekarang luar biasa. Kadang-kadang makin ikut parenting kita makin terasa bodoh kita. Kenapa? Salah lagi ternyata yang dulu. Yang dulu ternyata salah lagi. Yang dulu keliru lagi. Tanpa sadar juga parenting itu bisa membodoh-bodohi kita. Jadi fitrah ayah bunda yang kedua itu adalah sadar bahwa mereka itu telah diberikan sekian banyak kecakapan untuk mendidik anak. Oleh karena itu, kesadaran akan fitrah mendidik membuat kita harusnya pede sebagai hamba Allah. Bisa nggak mendidik anak? Bisa. Kok bisa? Kamu kan pengantin baru. Aku percaya Allah akan menuntunku bagaimana cara mendidik anakku. Kan begitu. Ayah bunda, mari kita jujur. Bukankah Allah telah kita kesampingkan? Ketika kita tidak berani melepaskan anak kita pergi sendiri ke sekolah. Kenapa? Kita memang tidak pernah percaya bahwa Allah akan menjaga anak kita itu. Kita merasa yang bisa mengawal anak kita, melindungi anak kita, dan menjaga anak kita adalah kita sendiri. Allah itu sesuai dengan persangkaan hambanya. Saat hambanya tak percaya pada dia bahwa dia akan mampu melindungi anaknya, maka Allah pun pamit. Ya. Allah akan pamitan kepada kita. Silakan kalian jaga anakmu sendiri ketika aku ternyata tak diyakini sebagai ni'mal maula wa ni'man nasir. Sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Maka pedelah sebagai hamba Allah. Pedelah sebagai hamba Allah. Saya sering menyampaikan 4 doktrin kepada para ayah bunda. 4 doktrin agar kita pede. Doktrin pertama, malu bertanya memang sesat di jalan. Tapi kalau belum apa-apa nanya itu malu-maluin. Itu doktrin 1. Kenapa kita dikit-dikit nanya? Karena kita nggak pede. Selalu saja merasa nggak tahu, selalu saja merasa bodoh, selalu merasa nggak mampu. Nanya lagi. Maka saya katakan doktrin 1, malu bertanya sesat di jalan. Tapi kalau belum apa-apa nanya, malu-maluin. Doktrin 2, kepada para ayah bunda, sok tahulah. Karena sebenarnya Anda itu emang beneran tahu. Sok yang saya bilangkan itu bukan sok-sokan. Tapi mencoba meyakini diri kita itu tahu banyak kok. Termasuk tentang mendidik anak-anak kita. Sok tahulah karena sebenarnya Anda banyak tahu. Kalau kita mau menggali dari yang dalam ini, ya kita melakukan inside out. Yang ketiga, sedikit gengsilah bertanya kepada manusia. Biar nggak kelihatan bego-bego amat, tapi bertanyalah pada Tuhan kalian sebagai hamba yang paling bego di alam semesta. Seakan-akan Anda lah yang paling bego itu. Dan yang keempat, silakan bertanya pada ahlinya, tapi kalau udah kepentok. Silakan bertanya pada ahlinya, kalau kita itu udah mencoba menjawab, tapi nggak bisa, udah mentok. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah dalam Al-Quran. Maka bertanyalah kepada ahlinya
Jika kalian udah benar-benar nggak tahu, udah kepentok, udah nyerah, baru kalian bertanya pada ahlinya. Jangan belum apa-apa kok nanya, belum apa-apa nanya, belum apa-apa nanya. Padahal ahlinya itu adalah kita itu sendiri. Kita pakarnya. Untuk anak kita tentunya, kalau untuk anak orang lainnya, orang tuanya juga yang paling ahli bagaimana cara mendidik anak itu. Tapi bagi kepentingan anak-anak kita sendiri, ahlinya adalah kita. Maka kemudian mencobalah menggali kepada diri sendiri. Dengan cara bertanya kepada diri sendiri. Gengsi bertanya pada orang lain dalam tanda petik. Ayah bunda, Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, telah diajarkan kepada Adam nama-nama semuanya. Keturunan Adam dan anak-anak Adam juga sama, diberikan begitu banyak ilmu, diinstal begitu banyak ilmu ke dalam dirinya, ke dalam fitrahnya. Untuk dicari, digali, ditemukan, dikembangkan, diaktualisasikan. Nah, saya kagum dengan seorang laki-laki, sekarang lagi di rumah sakit ya, MH Ainun Najib. Apa yang saya kagum pada dirinya? Dalam dirinya itu ada sumur yang airnya muncrat terus. Makanya selalu yang dia sampaikan itu dalam acara Kiai Kanjeng dan segala macam sesuatu yang baru. Beliau bukan seorang pembaca buku, percayalah. Beliau bukan seorang kutu buku, percayalah. Beliau bukan seorang yang giat dalam urusan literasi, percayalah. Memang beliau udah menggali sumur ilmu ke dalam dirinya, itu yang kemudian keluar terus. Jadi galilah diri sendiri, mari pertajam basirah. Mari pertajam mata hati. Basirah itu artinya mata hati, ya, mata batin. Agar yang di dalam itu bisa kita gunakan untuk mendidik anak keluar. Sebenarnya, seandainya mata batin kita cukup tajam, jawabannya itu ketemu. Nah, gitu. Berikutnya, perkuat firasat dan intuisi. Terutama buat para bunda ya. Firasat itu bunda banget. Firasat itu kekuatan kita sebagai mukmin. Maka Rasulullah bersabda dalam satu hadis, ittaqi firasyatal mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati kalian dengan firasat mukmin. Dia melihat dengan cahaya Allah. Mempertajam firasat. Cuman memang betul ayah bunda sekalian, kalau yang kita pertajam lagi-lagi sesuatu yang sifatnya rasional, lagi-lagi sesuatu yang sifatnya empirik, lagi-lagi sesuatu yang sifatnya zahir, memang firasat dalam ini kemudian kurang terlatih. Karena boleh jadi kita terlalu saintifik. Maka kemudian saya katakan ya di slide yang keempat, poin yang terakhir itu, buang sekat-sekat scientism. Kalau kita ingin menggali ilmu Allah yang sudah diinstal di dalam diri manusia, diantaranya adalah buang sekat-sekat saintisme. Sains itu sangat bagus bagi pengembangan metode-metode parenting, pendidikan anak, dan sebagainya. Tapi kalau sudah saintisme itu berbahaya. Seakan-akan semuanya bisa diselesaikan oleh sains. Bagi yang pernah belajar sains secara mendalam, dia tahu itu nggak mungkin. Sains menyelesaikan segalanya. Mustahil sampai kapanpun. Dan apa? Karena sains itu hanya mempelajari secuil dari kehidupan ini. Namanya fakta. Sains cuma berurusan dengan fakta. Di luar fakta bukan wilayah sains. Padahal ada yang lebih besar daripada fakta. Jauh lebih besar. Namanya realita. Itu bukan wilayah sains lagi.
Ada yang lebih besar daripada realita, namanya ada. Ada yang lebih besar daripada ada, yaitu mungkin ada. Maka buang sekat saintisme itu. Ada saat di mana kita menggunakan feeling kita dalam mendidik anak, menggunakan rasa kita dalam mendidik anak, menggunakan intuisi dan firasat kita dalam mendidik anak-anak kita. Menggunakan seluruh kapasitas fitrah. Menggunakan seluruh kompetensi fitrah. Sains hanyalah bagian kecilnya saja. Suatu ketika ada sepasang suami istri datang kepada saya di Bekasi dan bertanya, Ustadz, aku sudah mendidik anakku yang pertama mengacu kepada buku Fitrah Based Education-nya Ustadz Hari. Berhasil alhamdulillah Ustadz. Tapi kenapa ketika aku didik anakku yang kedua juga dengan menggunakan buku yang sama, kok gagal Ustadz? Apakah anakku durhaka Ustadz? Lalu saya bilang, Pak, Bu, almarhum Ustadz Hari mengajak kita mendidik anak sesuai fitrah, bukan sesuai dengan buku fitrah. Kenapa jadi textbook begini? Ustadz Hari memang mengeluarkan buku namanya Fitrah Based Education, pendidikan berbasis fitrah. Agar anak kita dididik sesuai fitrah, bukan sesuai buku Fitrah Based Education. Dalam banyak hal kita tidak bisa terlalu scientism. Karena kita punya fitrah. Seorang ibu suatu ketika mendapatkan sebuah diagnosis bahwa anaknya punya penyakit langka yang hanya diidap oleh 1 dari 1.000.000 orang. Dan anak obatnya belum ada, Bu. Diperkirakan umur anak ibu ini tinggal beberapa bulan lagi. Itu kata sains. Kata ibu itu yang menggunakan fitrahnya, aku nggak percaya. Anakku harus sembuh. Anakku mesti hidup. Anakku nggak boleh mati cepat. Kira-kira dia bilang gitu ya. Fitrah ibu. Fitrah yang begitu cintanya, fitrah yang tidak akan pernah mudah menyerah demi anak. Untungnya dia tidak terjebak pada saintisme. Dia lebih mempercayai fitrahnya sebagai ibu. Aku akan temukan obat bagi anakku itu sehingga dia akan berumur panjang, kira-kira gitulah. Dia lakukan penelitian di laboratorium, dia lakukan riset di perpustakaan, akhirnya berhasil. Menghasilkan satu obat yang bernama minyak Lorenzo oil. Ini kisah nyata loh ya, yang difilmkan. Judul filmnya itu Lorenzo oil. Kebetulan sang anak yang punya penyakit langka itu adalah Lorenzo namanya. Dan alhamdulillah anaknya tumbuh dewasa, baik, cerdas. Di akhir film itu dipertontonkan, ini Lorenzo tuh sekarang udah gede. Karena sang bunda telah membuang sekat-sekat saintisme. Nah, saya lanjutkan ya. Saya ingin memberikan contoh saja tentang fitrah bunda, tapi saya coba sampaikan juga fitrah ayah ya, karena yang saya tercatat di saya adalah mendidik anak sesuai dengan fitrah bunda ya. Ini satu. Jadi yang ketiga tadi ya, yang pertama ayah bunda adalah manusia. Yang kedua ayah bunda itu sudah diinstal kecakapan, keterampilan, kompetensi mendidik anak. Dan yang ketiga ayah dan bunda itu fitrahnya beda-beda. Ayah dengan fitrahnya sendiri dan bunda dengan fitrahnya sendiri. Nggak bisa disamakan. Fitrah itu nggak bisa ditukar. Peran memang bisa ditukar, tapi fitrah tak mungkin ditukar. Ayah dengan fitrahnya sendiri, bunda dengan fitrahnya sendiri. Contoh, bunda itu feminin, ayah itu maskulin.
Maka ayah bunda itu harus menata kembali femininitas dan maskulinitasnya sesuai dengan jenis kelaminnya dia. Bukan berarti pada bunda nggak ada maskulinitas, ya ada. Cuman bunda yang baik itu 75% darinya adalah feminin dan 25% dari dirinya adalah maskulin. Ayah yang baik itu 75% dari dirinya adalah maskulin, 25% dari dirinya adalah feminin. Yang kedua, bunda itu mendidik berbasis hati, itulah fitrahnya. Sedangkan ayah itu mendidik berbasis otak. Rasionalar pemikiran. Yang ketiga, bunda itu kuat dalam rasa dan emosi. Maka ayah itu kuat dengan pemikiran dan penalaran. Kuat dengan logika dan penalaran. Memang dua hal yang berbeda. Bunda adalah person of love and sincerity. Mereka-mereka yang begitu dominannya dengan cinta dan ketulusan. Laki-laki kuat dengan tanggung jawab dan profesionalitas. Maka bunda yang akan mendidik anak itu dengan cinta, bunda yang mendidik anak itu dengan ketulusan, lalu ayah yang mendidik mereka tanggung jawab. Ayah yang akan mendidik mereka dengan profesionalitas. Yang satu tulus, tanpa mengharapkan apapun kecuali doa Allah. Yang satu memang harus mendidik profesionalitas. Ada uang, ada barang. Ayah, bunda membangun sakinah. Pada dia ada sakinah, ada ketentraman, ada ketenangan. Ayah menyiapkan infrastruktur sakinah itu sendiri. Jadi lengkap melengkapi. Bunda itu verbalis, ayah itu teknis. Lebih banyak kepada contoh-contoh, praktek-praktek. Karena ayah nggak akan banyak ngomong. Tapi bunda yang akan mendidik mereka itu ngomong. Kemudian bunda itu cerewet dan nyinyir. Ayah itu membangun ketegasan. Dua-duanya adalah kekuatan pendidikan. Kepada para ayah saya ingin ingatkan ya. Jangan terlalu mengejek, merendahkan bahwa bunda itu cerewet. Cerewet itu kekuatan mereka. Cerewet itu adalah alat pendidikan mereka. Cerewet itu adalah metode pendidikan para bunda. Biarkan masing-masing dengan kekuatannya. Kenapa saya katakan demikian? Belakangan para bunda itu kok kurang cerewetnya. Ya? Mungkin dia malu gara-gara diejek mulu oleh kehidupan. Ah, bunda mah cerewet, bunda mah cerewet, bunda mah cerewet. Akhirnya berkurang kecerewetan. Bunda yang berkurang kecerewetan ini menjadi malapetaka bagi kehidupan. Nah gitu. Jadi malapetaka. Bunda kalau kurang cerewet, telinga anak kita menjadi tidak bagus. Tidak tajam. Sementara sumber ilmu itu pintu utamanya lewat telinga. Orang Indonesia sekarang belajar lewat telinga itu tinggal 4%. 71% belajar lewat mata kok. Padahal sumber ilmu itu lewat telinga. Telinga anak-anak sekarang itu udah kurang baik. Kenapa? Kurang dicerewetin oleh bundanya. Bundanya udah kandung minder dibilang cerewet. Nah gitu.
Jadi memang fitrah bunda cerewet dan nyinyir, fitrah ayah itu tegas. Tadi saya sudah mengatakan salah satu unsur ketegasan itu adalah karena dia ditakuti. Nggak ada yang salah dengan takut. Nah, ya memang salah satu penyebab berkurangnya kecerewetan para bunda juga karena bunda itu sekarang juga asik dengan gadgetnya. Sehingga cerewetnya kurang. Bunda itu fitrahnya detail. Ayah itu kelebihannya ada di konsep besar. Pada grand design. Jadi masing-masing punya fitrahnya sendiri-sendiri. Kuatkan fitrah itu sesuai dengan fitrah laki-laki dan fitrah perempuan. Peran bisa bertukar, tapi fitrah kan nggak bisa dipertukar. Ayah, suamiku tak berfungsi, bisa nggak aku melaksanakan dua-duanya? Fungsi suami, fungsi istri juga. Nggak bisa, nggak optimal, fitrahnya itu berbeda. Boleh nggak aku tukeran dengan suamiku? Kan dikatakan suami itu raja, laki-laki itu raja tega, suami itu raja tega. Perempuan, ibu yang menjadi pembasuh luka, tukeran aja deh. Tegaan juga aku dibandingin suamiku. Oh iya, saya bilang salah satu ciri kiamat adalah laki-laki udah jadi perempuan. Perempuan udah jadi laki-laki. Tapi nggak usah lah kiamat itu dipercepat, canda saya ya. Dengan cara bertukar itu. Karena peran bisa ditukar, tapi fitrah kan nggak bisa ditukar. Seorang ibu jadi raja tega. Ya setega-teganya ibu, dia itu perempuan. Aslinya nggak tegaan. Akibatnya apa? Teganya tega nanggung. Nah dia berusaha tega sementara fitrahnya memang bukan nggak tega. Yang terakhir, ya, karena fitrahnya seperti itu, maka peran-perannya juga berbeda. Fitrah laki-laki seperti ini, fitrah perempuan seperti ini, fitrah ayah seperti ini, fitrah bunda seperti ini. Otomatis kita menjalankan peran selaras dengan fitrah kita. Agar nggak sungsang, agar nggak nanggung. Bahwa ayah adalah penanggung jawab dan desainer pendidikan. Maka bunda adalah pelaksana harian pendidikan. Ini kita udah bicara peran ya. Peran yang sesuai dengan fitrah. Ayah pelaksana, ayah desainer penanggung jawab pendidikan. Bunda pelaksana harian pendidikan. Ayah mendidik, bunda mengasuh. Ya, ayah itu tarbiyah, bunda itu hadona, ayah itu mendidik, bunda itu mengasuh. Bunda adalah person of love and sincerity, cinta dan ketulusan. Maka kemudian ayah yang akan memainkan peran untuk mendidik hal-hal yang sifatnya profesionalisme dan tanggung jawab. Bunda mendidik harmoni dan sinergi. Kerjasama, kebersamaan, sama-sama, yang kompak, yang akur, yang harmonis, yang sinergis. Maka ayahnya lah yang akan mengajarkan ego dan individualitas. Betapa mengerikannya lah manusia itu harmoni, sinergi, kerjasama, kompak-kompak, tapi dia tidak punya ego yang kuat. Individualitas yang kuat, karena ayahnya tak mengajarkan ego dan individualitas. Bukankah fitrah seorang laki-laki itu egonya besar? Manusia kalau ego dan individualitasnya kuat, dia menjadi manusia yang percaya diri. Mempengaruhi dan tak mudah terpengaruh. Mampu menegakkan kebenaran walaupun sendirian. Tandang ke gelanggang walau seorang. Berani berkata tidak. Berani tampil beda.
Mereka yang egonya kuat dan individualitasnya kuat itu akan menjadi orang-orang yang tidak mudah latah, tidak mudah kesurupan, tidak mudah dihipnotis, dan tidak mudah disihir. Karena kualitas akunya bagus. Jadi dua-duanya kerjasama. Bunda urusannya pada sosiabilitas, harmoni, sinergi, kebersamaan. Ayah berorientasi pada individualitas. Bahaya sekali kalau anak-anak sosiabilitasnya keren, tapi nggak punya individualitas yang kuat, sudah gampang terbawa arus. Berikutnya, Bunda itu pembangun akhlak dan nurani. Ayah yang mendidik kemampuan berpikir, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan. Sekali lagi, kalau Bunda mendidik akhlak dan nurani, maka kemudian ayah kemudian lebih ke pendidikan keimanan. Iman di ayah, akhlak di Bunda. Bunda itu nggak cocok mendidik iman. Karena iman itu nggak bisa dididik dengan cerewet. Kalau dicerewetin nanti mereka lari dari agama. Iman itu mesti diajarkan pelan-pelan, sedikit-sedikit. Makanya cocoknya ayah. Makanya waktu anak itu lahir disambut oleh bisikan iman oleh ayahnya di telinga kanan anaknya. Begitu anaknya lahir. Diazankan. Oleh siapa yang mengazankannya? Oleh bundanya? Enggak, oleh ayahnya. Itu pun sudah menjadi sinyal yang cukup bagi kita. Memang pendidikan iman itu oleh ayah. Kenapa bukan bunda yang mendidik iman anak? Karena iman itu konfrontatif. Iman itu memang konfrontasi. Karena dia bicara tentang benar, salah, hak, batil, hitam, putih, kawan, lawan, Allah, tagut, mukmin, kafir. Garisnya tegas. Maka karena iman itu konfrontatif, laki-laki yang cocok mengajarkan, bunda justru mengajarkan, ya, jangan berantem ya, yang toleran. Baik-baik sajalah. Kerjasama, kebersamaan. Jadi komplit. Ayah yang mengajarkan iman, karena iman itu memang konfrontatif, tapi kan bunda yang mengajarkan akhlak. Iman itu dididik oleh ayah, karena pendidikan iman itu pakai metode indoktrinasi. Gak cocok buat bunda. Karena bunda itu pendekatannya persuasi, pelan-pelan, lembut-lembut, itu bunda. Iman nggak bisa dipersuasi, iman itu mesti pakai indoktrinasi. Mendidik iman itu pakai tangan itu naik begini gitu. Kalimat-kalimatnya juga penuh dengan doktrin. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Memang begitu. Kalau kita udah bicara iman. Kemudian bunda mendidik femininitas, ayah mendidik maskulinitas. Kepada anak laki dan kepada anak perempuan. Karena tadi saya katakan, jangan dikira perempuan tidak butuh maskulinitas, butuh, tapi cukup 25%. 75%-nya feminin. Ayah bukan berarti nggak membutuhkan femininitas, tapi 75% dari diri ayah itu maskulinitas. Baru 25% feminitas. Maka pensuplainya, yang mensuplai femininitas adalah bunda, yang mensuplai maskulinitas adalah ayah. Bunda pembangun emosi dan rasa. Ayah pembangun logika. Bunda sang pembasuh luka, ayah sang raja tega. Ayah sang raja tega, yang membasuh akibat dari teganya ayah itu bundanya. Nah, gitu. Tega nggak sama dengan kejam.
Dasarnya tega itu justru kasih sayang. Cuman jangan sampai kasih sayangmu menghalang-halangi kamu dari menegakkan hukum-hukum Allah, dari menegakkan prinsip-prinsip. Itu namanya tega. Raja tega itu ayah. Tapi yang membasuh luka akibat dari teganya ayah itu bundanya. Jadi kolaborasi antar fitrah ini memang sangat dibutuhkan. Kolaborasi fitrah ayah dan fitrah bunda, dan kolaborasi antara fitrah ayah bundanya dengan fitrah seorang anak. Baik, ayah bunda sekalian, ya. Saya rasa cukup ini dulu yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih ada waktu untuk kita diskusi dan tanya jawab. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum kedengeran nih. Cek, cek, cek. Ya, Ya, oke sudah. Alvan. Baik, Ayah Bunda, Alhamdulillah. Bang Aad, terima kasih ilmu yang disampaikan, Masya Allah, Tabarakallah ya. Sangat-sangat penting kita pahami ya terkait tadi bahwa ayah bunda itu manusia, kemudian pada diri ayah bunda sudah diinstal fitrah, kemudian fitrah ayah dan fitrah bunda itu juga berbeda. Tadi masing-masing dari poin-poin itu sudah dikaji oleh Bang Aad. Ayah bunda, silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Assalamualaikum. Izin bertanya ini dari Pak Tuti ya, Tuti Aditama. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika telah meninggal, bagaimana menghadirkan fitrah peran ayah? Nah ini juga barangkali, Bang Aad, tadi saya juga sempat terpikir, bagaimana orang-orang yang single parent yang barangkali dia tidak bisa kolaborasi ya dengan pasangannya, barangkali yang mungkin hanya ada ayahnya saja atau ibunya saja. Tafadhol Bang Aad. Oke, yang pertama kita juga memang mesti menyadari tidak ada ayah bunda yang bisa memainkan kedua peran itu sekaligus. Sehingga jika salah satu meninggal, seperti ayahnya sudah meninggal atau mungkin bercerai ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Karena memang bagaimanapun seorang bunda sendirian tidak bisa memainkan kedua fitrah itu sekaligus. Maka yang pertama, sejauh masih bisa diusahakan dan diperjuangkan, bukan demi kepentingan pribadi, tapi demi anak-anak yang masih membutuhkan sosok ayah, menikah lagi lah. Jangan malu-malu mendapatkan suami yang baik bagi anak-anak kita. Karena anak itu masih butuh ayah. Kalau tahu ayah kandung sudah tidak ada, minimal dia butuh ayah tirinya. Jadi jangan kemudian kita dengan alasan cintaku telah dibawa mati oleh almarhum, maka aku tidak akan menikah lagi. Iya, itu untuk kepentingan kita pribadi, yes. Tapi bagaimana kalau untuk kepentingan anak-anak kita, dia kan masih butuh ayah. Ini bukan soal egoisme pribadi, ini bukan soal cinta yang sudah dibawa mati. Ini soal kepentingan pendidikan anak-anak kita. Dia butuh bunda, butuh ayah dengan fitrahnya masing-masing. Kita lihat tadi ya. Ada yang memang bisa disuplai oleh bunda, tapi ada sesuatu yang mesti disuplai oleh seorang ayah. Itu yang pertama. Ini bukan soal genit-genitan, bukan soal soal kebutuhan-kebutuhan seksual semata-mata, tidak. Ini soal kepentingan anak kita. Yang kedua, seandainya kita punya anak laki-laki, terutama anak laki-laki yang paling tua ya,
Didiklah ia dari kecil, siapkan ia dari kecil untuk kelak siap-siap menjadi pengganti ayahnya bagi adik-adiknya, bagi saudara-saudaranya. Siapkan dari kecil. Makanya saya sendiri dari dulu alhamdulillah setiap kali saya mau keluar kota, saya bilang kepada anak laki-laki tertua saya, Abi mau keluar kota ya kak? Titip Umi dan adik-adik. Karena begitu Abi itu keluar rumah, yang menjadi imam pengganti bukan umimu loh ya. Yang menjadi imam pengganti bukan ibumu loh ya, tapi kamu. Kecuali kalau anak laki-laki kita belum akil balik ya. Kalau belum akil balik ya tetap ibu yang menjadi pengganti. Tapi kalau anak kita udah jadi akil balik, anak kita loh yang menjadi imam. Sang ibu harus taat loh pada anaknya ketika suaminya memang lagi tidak ada. Nah, begitu. Disitulah letak peran penting ketika kita menyiapkan anak laki-laki kita. Menjadi naib, wakil imam, dan menjadi imam ketika sang ayah sedang tidak ada. Atau sang ayah tidak ada permanen, meninggal gitu ya. Nah, saat itulah sosok ayah itu digantikan oleh sang anak laki-laki. Terutama kepada saudara-saudara perempuannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, mintalah kepada Allah agar Allah itu yang menjadi ayah pengganti bagi anak-anak kita. Rasulullah itu juga yatim, nggak punya ayah. Siapa yang kemudian mendidik Rasulullah? Allah. Dalam surat Ad-Duha itu dinyatakan, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bukankah aku dapati engkau dalam keadaan yatim ya Muhammad, lalu aku yang mengasuh, dan aku dapatkan engkau seperti orang linglung tersasar, aku yang menunjukimu. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Nah, gitu ya. Itu yang harus kita sadar. Jadi mintalah kepada Allah. Ya Allah, jadilah ayah bagi anak-anak kami ya Allah. Ketika ayah biologisnya sedang tidak ada. Nah, begitu. Baik, terima kasih Bang Aad. Kemudian yang satu lagi, ya, jadikan kehidupan juga menjadi ayah bagi anak-anak kita. Karena kehidupan itu maskulin. Bumi ini feminin, tapi kehidupan itu maskulin. Seandainya anak kita mau kita lepas di kehidupan, maka dia akan menjadi ayah bagi anak-anak kita. Oke, begitu ya. Silakan dilanjut. Baik, terima kasih Bang Aad atas jawabannya. Mbak Tuti Aditama mudah-mudahan menjawab ya. Baik, ini masih ada kesempatan mungkin satu pertanyaan lagi, Bapak, Ibu, Ayah, Bunda. Pak Teh Latifah boleh diberikan kesempatan untuk langsung, mungkin silakan untuk unmute. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ustadz. Pertamanya ingin saya tanyakan terkait ilmu tadi ya. Jadi saya memang merasakan sendiri ketika saat ini saya menjadi seorang ibu muda, di mana badai informasi tentang ilmu itu banyak sekali. Akhirnya kadang saya juga belajar ini, belajar itu. Kemudian ketika saya aplikasikan itu ada kalanya memang tidak sesuai dengan teori. Nah, kemudian tuh kadang hati kan merasa saya sudah mengaplikasikan teori ini, kenapa anak saya tidak sesuai dengan yang disampaikan ini gitu. Nah, kemudian tadi yang disampaikan oleh Ustadz kan kita harus kembalikan lagi itu. Nah, maksud saya itu berarti kita yang ketika ada banyaknya ilmu ini yang menjadi pegangan kita itu
apa Ustadz? Yang menjadi pegangan itu apakah karakter anak-anak kita atau kebahagiaan kita dalam mendidik anak-anak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait gini, ketika kita menjadi teladan bagi anak-anak, itu kan ada peran seorang ayah sama seorang bunda dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan suami. Nah, ketika seorang istri itu menunjukkan khidmatnya kepada suami dengan cara melayani keperluannya, misalkan terkait makan itu. Kemudian anak-anak itu melihat, terus sampai bilang gini, kenapa sih kok Abi terus yang dilayani? Nanti kalau aku dewasa aku minta dilayani terus gitu. Nah, karena posisi dia sekarang kan ada fase kayak saya memandirikan dia. Kadang saya, ayo Mas ambil sendiri makannya gitu. Tapi ketika sisi lain melihat ayahnya saya layani itu dia bicara seperti itu. Nah, ini seperti apa? Terus yang ketiga terakhir, ketika fitrah ayah bunda itu tidak bisa ditukar, tapi ada suatu realita itu teman saya sendiri itu curhat. Dengan segala fitrahnya kebundaannya tadi, misalkan kecerewetannya itu, tapi dia jauh lebih dominan dari si suami gitu. Jadi kayak dia mengambil semua peran, dia juga mendidik, dia juga mencari nafkah. Terus kadang dia ini mengeluh, tapi kenapa suami saya kok seolah-olah follower saya itu. Bukankah Allah itu sudah menginstal fitrahnya seorang suami kan seharusnya jadi leader gitu. Nah, itu dia curhat kepada saya seperti itu. Nah, itu bagaimana menyampaikannya. Terima kasih Ustadz Jazakallah khair. Ya, baik, ada 3 ya. Sebentar saya mencoba mengingat-ingat. Yang pertama itu kasih clue dulu deh. Saya agak lupa lagi yang pertama. Iya, terkait ilmu Ustadz. Jadi pegangannya kita harus apa ya ketika semua ilmu memang tidak bisa kita ambil gitu. Oke. Jadi yang pertama, pegangan kita adalah hati. Rasulullah mengingatkan kita, istafti qalbak, minta fatwalah pada hatimu. Albirru matma'anna fi qalbi wa matma'anna ilahin nafas. Kebajikan itu adalah apa-apa yang menenteramkan hati dan menenangkan jiwa. Wal ismu mahaka fi sadrika wa taraddada alaihin nas. Sedangkan keburukan itu apa-apa yang terbetik dalam hati, tapi kita tidak ingin orang lain tahu. Jadi ketika kita udah belajar ilmu, belajar konsep, belajar parenting, belajar ini, belajar itu, bahkan saking banyaknya, lalu kita kemudian ditenggelamkan oleh lautan ilmu itu, gitu ya. Ketika dia kemudian malah menggelisahkan kita, membingungkan kita, maka diingatkan, minta fatwalah kalian kepada hati kalian. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga mengingatkan, jika kamu punya masalah, bertanya pada ulama, lalu jawabannya tak menenteramkan hatimu, maka minta fatwalah pada hatimu. Sayyidina Ali dalam satu kesempatan berkata, la taf'alu ma yasbiku ilaihil uqulu inkaruhu walau kana laka itidaru. Jangan lakukan sesuatu hatimu yang hatimu secara spontan menolak. Walaupun kamu punya 1001 alasan untuk melakukannya. Sekali lagi ya, jangan kamu lakukan sesuatu yang hatimu secara spontan menolaknya. Walaupun kamu memiliki 1001 alasan untuk melakukannya. Jadi disitulah kemudian kita menjadikan hati kita sebagai panglima. Atau kalau kata Imam Al-Ghazali, hati adalah raja dan otak adalah perdana menteri. Maka kemudian berfatwa kepada hati. Yang kedua tadi clue-nya. Teladan orang tua. Iya, teladan orang tua yaitu peran istri ketika khidmat ke suami, tapi justru bertentangan dengan mendidik kemandirian anak. Itu. Oke ya. Jadi ini kan soal penjelasan ya. Soal melayani seharusnya istri melayani suami, suami juga melayani istri melayani suami karena khidmatnya. Suami melayani istri karena sayangnya.
Kalau anak itu melihat hanya sebelah, itu yang bikin dia bingung. Kok nggak pernah ya ayahku melayani bundaku? Kan menjadi sebuah pertanyaan. Seorang suami yang baik, dia menyayangi istrinya. Wujud dari sayang itu sekali-sekali dia juga layani. Suami yang baik adalah suami yang memanjakan istrinya. Bentuk dari pemanjaan itu adalah melayani kok. Jadi ini kan cuma persoalan perbedaan motif. Istri melayani suami karena khidmat. Suami melayani istri karena cintanya, sayangnya, dan pemanjaannya. Maka kedua-duanya harusnya memberikan keteladanan yang seperti itu di hadapan anak-anak, gitu ya. Yang kedua, ini soal penjelasan pada anak. Kadang-kadang begini, ini persoalan sederhana. Cuman kita bingung karena kita menganggap dia terlalu kecil untuk mendapatkan penjelasan. Nah, ini salahnya. Dia masih terlalu muda untuk mendapatkan penjelasan. Ini salahnya. Saya pernah, seorang ibu bertanya pada saya, Ustadz, bagaimana cara menjelaskan ini kepada anak? Bu, seandainya kepada orang dewasa, ibu bisa jelaskan nggak? Bisa dong. Kenapa ibu nggak bisa jelaskan kepada anak? Ibu underestimate ya pada anak. Ibu menganggap dia terlalu kecil, terlalu belum punya logika yang baik, belum punya pemahaman yang baik dan sebagainya. Sehingga ya tinggal bilang. Ini bagian dari khidmat ibu kepada ayah. Memang dalam Islam, seorang istri itu berkhidmat. Melayani suaminya. Sampaikan saja seperti itu. Walaupun di Indonesia ada sesuatu yang agak pincang. Coba pelajari ajaran Islam, Bu. Siapa yang mencuci? Suami apa istri? Siapa yang memasak? Suami atau istri? Siapa yang belanja? Suami atau istri? Silakan cari ajaran Islam. Bukankah jawabannya suami? Nah, tapi kan sayangnya itu nggak terjadi. Tegak di atas budaya patriarki yang sangat dominan, sehingga nggak pernah kelihatan. Kok bapakku nggak pernah masak, bapakku kok nggak pernah nyuci, bapakku kok nggak pernah belanja. Tapi tolong ya cari ya di kitab-kitab fikih, Bu. Jangan-jangan saya salah. Banyak yang terkejut barangkali hari ini. Ternyata suami yang masak ya, suami yang nyuci ya, suami yang nyapu ya, suami yang belanja ya. Nah, bagi yang terkaget-kaget, siapa tahu saya salah data ya, saya salah fikih. Silahkan cari fikihnya, gitu ya. Boleh, menyuruh istri boleh, menyuruh istri itu mencuci boleh, menyuruh istri itu memasak boleh, menyuruh istri itu menyetrika boleh, tapi dalam Islam kan itu mesti dibayar, digaji istrinya. Saya salah ngomong nggak ya? Bu, tolong cari ya, di Google deh, cari di Google ya. Benar nggak? Kalau suami menyuruh istri memasak, maka dia harus menggaji istrinya dalam memasak. Benar nggak? Siapa tahu saya salah ya. Nah ini suami-suami kaget-kaget nih. Loh, kok gue yang disuruh masak? Kok gue yang disuruh nyuci? Kok gue yang disuruh? Enggak, Pak. Boleh, Pak. Boleh kok nyuruh istri, boleh, Pak. Tapi tolong dibayar. Tolong dibayar. Umar bin Khattab pernah membawa makanan mentah pulang, nggak dimasak. Maka ongkos memasaknya dikasih ke istri. Gitu. Tolong dimasakin, karena aku nggak bisa pulang bawa makanan matang. Gitu ya. Nah, begitu. Itulah yang menyebabkan terjadi tadi anak kok tidak melihat model keteladanan dalam hal melayani dan sebagainya, begitu ya. Tapi ini tinggal dijelaskan kok. Yang penting kalau anak sudah di atas 7 tahun, sudah bisa diajak berdialog sebenarnya. Sudah mampu menerima pemahaman-pemahaman sebenarnya. Cuman kita seringkali underestimate untuk anak-anak yang seumuran begitu gitu ya. Baik, yang ketiga Bu Latifah, apa tadi clue-nya? Iya, tentang curhat teman saya, kalau dia itu lebih dominan dibanding suaminya gitu. Jadi suaminya lebih follower, ya. Oke. Jadi begini, jangan fitrah yang disalahkan. Kan saya katakan,
Fitrah itu tidak mungkin berubah dan tidak mungkin tertukar karena berasal dari kata fatoro. Fatoro itu artinya tercipta, terbentuk, given, melekat. Gak mungkin diacak-acak. Yang bisa berubah itu peran. Seorang laki-laki yang harusnya jadi leader, memainkan peran jadi follower gitu ya. Yang berubah itu bukan fitrahnya, tapi yang berubah itu perannya. Yang menjadi pertanyaan, kenapa fitrah kelelakiannya nggak muncul? Iya, karena dia tidak menjalani kehidupan sebagai mana selayaknya laki-laki. Tadi Ibu cerita, yang nyari duit suaminya, istrinya. Yang begini istri, yang begini istri. Akhirnya istrinya diam-diam pelan-pelan berubah menjadi maskulin. Yang menjadi maskulin itu tampilannya ya, bukan fitrahnya. Sang suami malah menjadi feminin. Yang jadi feminin itu bukan fitrahnya, tapi tampilannya gitu ya. Ingat ya, tadi saya katakan kan, laki-laki itu dalam dirinya, dalam fitrahnya itu ada 75% feminin, maskulin, ada 25% feminin. Kalau salah didik, itu yang muncul malah yang 25% yang muncul. Bukan yang 75%. Perempuan juga sama. Perempuan itu 75% feminin. Tapi jangan lupa loh, dia punya unsur maskulin juga loh dalam dirinya. Yang muncul malah yang 25%. Jadilah dia sosok maskulin. Ini yang membuat keadaan seakan-akan loh kok terbalik. Tapi ini juga kan yang disebut oleh Rasulullah. Salah satu tanda akhir zaman adalah laki-laki sudah berubah menjadi perempuan. Perempuan sudah berubah menjadi laki-laki. Bukan karena fitrahnya yang sudah berubah, tapi perangainya yang sudah menyimpang. Kok yang berkembang dari laki-laki malah fitrah feminin yang cuma 75, yang 25% itu. Kok dari perempuan yang berkembang malah maskulinitas yang cuma juga 25% itu sebenarnya. Gitu ya. Makanya kemudian saya bikin dulu namanya Forum Femininitas Bunda. Kemudian berkembang menjadi Rumah Bunda. Sekarang berkembang menjadi The Femininity Home. Itu untuk mengembalikan para bunda kepada femininitasnya. Untuk laki-laki saya punya majelis yang namanya Majelis Luqmanul Hakim. Untuk mengembalikan kembali diantaranya maskulinitas seorang laki-laki. Nah begitu. Mungkin itu yang jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Latifah. Mudah-mudahan terjawab ya 3 pertanyaan tadi terkait pegangan, kemudian teladan orang tua, dan peran fitrah yang tidak bisa ditukar. Baik, waktu kita sudah tidak mencukupi. Afwan, Ustadz, ini di chat ada 1 pertanyaan terakhir, barangkali berkenan. Ya, dari Teh Maryam dari Tanjung Balai, mohon izin. Jadi bagaimana penjelasannya Ustadz? Bukankah fitrah itu juga termasuk dalam lingkup sains, semisal karakteristik pria dan wanita yang berhubungan dengan perilaku, karakter ataupun cara berpikir. Meskipun kita tahu fitrah... Hilang suaranya. Cek. Waduh. Cek. Mak. Ya, suaranya hilang kan? Cek, Mas. Udah masuk, Ustadz? Cek. Ya. Okay. Ya, Afwan. Pertanyaan terakhir, barangkali Ustadz sebelum ditutup, ini dari Teh Maryam dari Tanjung Balai ya. Bagaimana penjelasannya? Bukankah fitrah itu juga termasuk dalam lingkup sains? Semisal karakteristik pria dan wanita yang berhubungan dengan perilaku, karakter ataupun cara berpikir. Meskipun kita tahu fitrah karakteristik itu bisa terasimilasi dengan lingkungan, namun secara garis besarnya ada ilmu-ilmu sains seperti psikologi, neurosains, sosiologi yang mempengaruhi. Bagaimana pandangannya Ustaz? Oke ya, saya yang saya sebutkan tadi bukan sains ya, tapi saintisme. Apa-apa kok disayen-sayenin.
seorang saintisme itu membuktikan bahwa dia nggak ngerti sains. Karena orang yang ngerti sains sangat rendah hati. Karena dia sadar, saintis itu sadar betul bahwa wilayah sains itu terbatas. Kebenaran sains itu hanya berlaku hari ini, besok bisa berubah gitu ya. Itu yang saya sebutkan, bukannya menolak sains, tapi menolak saintisme. Jadi tolong dipahami secara cermat ya. Apa itu saintisme? Saintisme apa-apa di sains-sainin. Sebagaimana dulu saya kuliah, diingatkan oleh dosen saya, kamu belajar psikologi ya, jangan sampai psikologism. Apa itu psikologism? Dikit-dikit apa-apa di psikologiin. Udah tahu bukan wilayah psikologi, tapi dipaksain psikologinya. Ya. Apakah fitrah itu sains? Saya ingin tanya, di dalam pembicaraan tentang fitrah itu ada yang namanya ruh. Ya. Di dalam fitrah itu ada yang namanya ruh. Saya pengen tanya, bagaimana sains bicara tentang ruh? Ya. Psikologi itu belajar behavior. Ya. Psikologi bahkan tak mengerti tentang jiwa ya. Kebetulan saya seorang sarjana psikologi. Psikologi tak mengerti tentang jiwa, psikologi tak membahas jiwa. Walaupun namanya ilmu jiwa, psike artinya jiwa, logos artinya ilmu, tapi psikologi ternyata gagal memahami jiwa. Maka psikologi membatasi diri hanya belajar tentang perilaku. Nah gitu ya, hanya mempelajari tentang perilaku saja. Nah tadi saya contohkan ruh. Gimana? Tunjukkan pada saya. Salah satu wilayah dari fitrah itu, pembahasan tentang fitrah itu pembahasan tentang ruh manusia. Apakah itu sains? Sebutkan disiplin sains yang mempelajari tentang ruh. Nah gitu. Enggak semua kan? Apakah bicara tentang surga neraka adalah bagian dari sains? Oh enggak. Ya. Jadi sains itu punya beberapa prinsip. Pertama, sains itu bersifat rasionale empirikum. Dia harus dalam wilayah rasional dan dia berada dalam wilayah empirik. Di luar rasionale empirikum, dia tidak masuk dalam wilayah sains. Nah, begitu ya. Sehingga filsafat misalnya dia bukan wilayah sains. Agama bukan wilayah sains. Yang kedua, wilayahnya adalah wilayah fakta. Di luar fakta tidak termasuk sains. Lingkup kebenarannya ada 3. Pertama, kebenaran korespondensi, kebenaran koherensi, dan kebenaran pragmatis. Kemudian yang berikutnya, sains itu sesuatu yang sifatnya measurable, dapat diukur. Baik dalam bentuk counting dan dalam bentuk measuring. Kebetulan saya dosen filsafat sains ya di Fakultas Teknik UI ya. Jadi saya memang di antara pekerjaan saya itu menjelaskan kepada mahasiswa what science really is. Science itu apaan gitu. Nah, bagi orang yang mendalami sains, memang dia selalu menghindarkan diri dari saintisme. Karena apa? Dia tahu wilayah sains itu masa cuil kecil gitu ya. Wilayah yang besar itu wilayah-wilayah yang non-scientific. Nah, gitu. Jadi makanya saya menggunakan istilah buang sekat saintisme. Orang yang dikit-dikit apa-apa disainskan berarti dia buta sains. Sama sekali bukan saintis. Ya. Nah, gitu. Barangkali semacam kayak science fever ya, demam sains begitulah begitu ya. Nah, begitu. Jadi sebenarnya lebih ke sana. Karena bahaya ya. Parenting menggunakan pendekatan saintifik very dangerous. Sangat bahaya. Karena dalam pendidikan itu orang membutuhkan yang namanya feeling. Yang namanya intuisi mendidik anak.
Yang namanya firasat mendidik anak wilayah-wilayah non science ya, itu wilayah non science itu. Yang namanya firasat, yang namanya feeling mendidik ya. Saya ingat juga pesan dari dosen saya sebelum saya lulus sebagai psikolog ya. Adriano, ketika kamu kuliah, tolong perlakukan psikologi sebagai sains. Tapi kalau kamu udah selesai kuliah, tolong perlakukan psikologi sebagai seni, as an art. Tapi waktu kuliah perlakukan as a science ya. Tapi kalau udah lulus perlakukan sebagai art. Gak bisa gitu kemudian saintifik terus menerus. Mati itu nanti psikologinya gitu ya. Nah mungkin itu aja jawaban dari saya ya. Waktunya sudah hampir 10:30. Saya rasa saya cukupkan dulu ya. Ayah bunda sekalian, terima kasih dan saya mohon maaf kalau ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ad atas waktunya, atas ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Diskusi kita juga tadi menambah wawasan-wawasan kita. Terima kasih bagi sahabat-sahabat yang sudah mengajukan pertanyaan. Tentu ini menjadi perwakilan barangkali pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam diri sahabat-sahabat sekalian. Pun demikian, mohon maaf belum bisa semuanya terberikan kesempatan ya untuk bertanya. Kang Priyo, terima kasih. Afwan, Kang. Kemudian terima kasih Kang Fikri, Kang Rangga, semua terima kasih. Kita akhiri sahabatku sekalian dengan sama-sama membacakan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Matur nuhun, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Yo sama-sama. Saya izin keluar ya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Kang. Ya, sama-sama, Bu Tuti. Kang Priyo, terima kasih. Kang Fikri, Kang Rangga. Alhamdulillah nih. Papa-papa muda semua ya, kayak. Ini Kang Fikri, ini TNI ya? Bukan ya? Lihat bajunya. Oh, bukan. Taruna atau apa ini? Seragamnya. Alhamdulillah. Kang Priyo, apa aktivitasnya ini? Libur ini, habis kerja bakti di kampung. Oh, di kampung. Alhamdulillah. Madiun ya? Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Kalau Kang Rangga ini di Subang, di daerah mana, Kang? Iya, salam silaturahim ya. Saya Awe Abdul Wahid di Tasikmalaya. Alhamdulillah. Terima kasih. Afwan, saya izin untuk menutup roomnya ya, teman-teman. Selamat kembali melanjutkan aktivitas dan selamat berakhir pekan. Selamat berkumpul bersama keluarganya masing-masing. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Terima kasih teman-teman sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.